Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada yang Ghafur. Mudah-mudahan kita selamanya mendapat maghfirah darinya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan syariatnya, dan tentunya kita senantiasa berhujah dengan agama yang memang ini adalah agama pewaris dari para nabi. Kedudukan agama adalah suatu yang sakral dalam kehidupan manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah agama Islam telah menyampaikan kepada para sahabatnya, dan pada suatu peristiwa pada Haji Wada, Rasulullah SAW telah mengamanatkan kepada para sahabatnya untuk menyampaikan apa yang telah beliau ajarkan, yang oleh M. Natsir disebut peristiwa timbang terima antara Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dakwah, pembawa risalah agama dakwah, kemudian disampaikan kepada para sahabat, dan Rasul mengamanatkan kepada para sahabat tersebut untuk menyampaikan risalahnya. Dari sahabat, kemudian sampai kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan terus kepada kita sampai. Siapa yang menyampaikan agama tersebut adalah para ulama. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam Al-Quran, sebutan ulama itu hanya dua. Pertama dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197 dan surat Fatir ayat 28. Yang sering disebut-sebut adalah yang terakhir ini, yaitu innama yahsallaha min ibadihil ulama. Dalam tafsir Kemenag disebutkan yang dimaksud dengan para ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang syariat serta fenomena alam dan sosial yang menghasilkan rasa takut disertai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih umum ketika Ibnu Abbas menafsirkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, innama yahsallaha min ibadihil ulama qala man khosiyallaha fahuwa alimun. Itu lebih umum. Barang siapa yang takut pada Allah, maka dia itu adalah seorang alim atau seorang ulama. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ada yang lebih spesifik, lebih ketat lagi mendefinisikan mengenai ulama. Di antaranya Al-Imam Abu Qasim Al-Asbahani menyatakan bahwa seseorang tidak dinyatakan sebagai imam dalam agama sampai dia memiliki beberapa hal sebagai berikut. Hafal berbagai bidang ilmu bahasa Arab beserta perselisihannya. Hafal beraneka ragam perselisihan para fuqaha dan para ulama. Berilmu, paham dan hafal tentang i'rab. Berilmu tentang kitabullah, Al-Quran, dan mencakup variasi bacaan serta perselisihan para ulama tentangnya. Tafsir ayat-ayat muhkam dan mutasabih, nasih mansuh dan kisah-kisah yang tertera di dalamnya. Berilmu tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang dia bisa membedakan yang sahih, yang doib, dan sebagainya. Ini berat ya.
Kalau definisi ulama seperti ini, dan ini juga ditambah bahwa waro memelihara muru'ah, jujur, terpercaya, melandasi agamanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu syarat orang disebut ulama, tetapi ini tentunya syarat bisa saja disebut syarat paling tinggi, ya, paling tinggi, dan karena menurut beliau ia boleh menjadi imam dalam mazhab atau disebut mujtahid mustaqil. Para ulama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Sebagaimana tadi disebutkan, mereka adalah pewaris para nabi untuk mengemban misi dakwah Islam kepada segenap manusia. Baik dan buruknya suatu generasi, suatu kaum, suatu bangsa, suatu negeri, atau suatu lapisan masyarakat tergantung sejauh mana para ulama menjalankan perannya sebagai pelanjut dakwah para nabi di jagat raya ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang panjang, tetapi yang pokok dalam kaitan ini adalah wa innal ulama'a warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa innama warrasul ilma paman ahoda bihi ahoda bihaddin wafirin. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan uang dinar dan tidak pula uang dirham. Hanya saja mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mewarisinya, berarti dia telah mendapatkan keuntungan yang sempurna. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Ada lagi. Ketika itu Abdullah bin Amr berhaji, kata Urwah, kemudian beliau mengatakan sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yanji'ul ilma ba'da an a'taqumuhu intija'an walakin yantaji'uhu minhum ma'a qabdil ulama'i bi ilmihin payabko nasun juhalun yustab tauna payubtuna biro'ihim payudilluna wayadilluna. Ini bahaya ini. Jadi ini hadis di Sahih Bukhari dari Urwah berkata, Abdullah bin Amr dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak mencabut ilmu setelah ia berikan kepada kalian secara spontanitas sekaligus. Namun Allah mencabutnya dari mereka dengan cara mewafatkan para ulama yang sekaligus tercabut keilmuan mereka. Sehingga yang tinggal hanyalah manusia-manusia bodoh. Mereka dimintai fatwa. Jadi manusia-manusia bodoh yang berlaga ulama. Gitu. Ini yang bahayanya, manusia-manusia bodoh yang tidak tahu ilmu agama, tetapi mereka berlaga ulama, berlaga alim, soalim, kemudian mereka diminta fatwa, lalu mereka memberikan fatwa berdasarkan logika mereka sendiri, tanpa kutipan hadis, ayat ayat Quran, hadis, dan hujah-hujah atau ijma-ijma ulama. Nah, mereka berfatwa dengan sendirinya, mereka sesat dan juga menyesatkan. Jadi yadilluna wa yudilluna. Jadi menyesat dan menyesatkan. Peran ulama. Ulama dalam hadis, tetapi memang hadis ini dhaif, tetapi bersesuai dengan hadis di atas, yaitu inna masalal ulama fil ardi kama salin nujumi fis samai yahtadi biha fi dulumatil barri wal bahri faidan tomasatin nujumu awsaka antadilal hudat. Dikatakan
Kata Rasulullah SAW, pemisalan para ulama di bumi seperti bintang-bintang di langit. Nah, itu ada sesuai dengan hadis di atas ya. Digunakan sebagai petunjuk dalam kegelapan daratan dan lautan. Jika bintang-bintang itu hilang, dikhawatirkan orang-orang yang mencari petunjuk menjadi sesat. Jadi luar biasa pentingnya ulama. Bahkan dalam Muwatta, dalam kitab Al-Muwatta dikatakan annahu balaghahu anna Luqmanal Hakim awsobnahu faqala ya bani jalisil ulama atau ya bunayya jalisil ulama wa jahimhum birukbataika fa inallaha yuhyil quluba binuril hikmati kama yuhyillahul ardol maitah biwabilis samai. Jadi dalam Muwatta Imam Malik hadis nomor 1593 ya, telah menceritakan padaku Malik bahwasanya telah sampai kepadanya bahwa Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya. Dia bertutur, wahai anakku, duduklah bersama para ulama dan dekatilah mereka dengan kedua lututmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati dengan cahaya hikmah sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan hujan dari langit. Jadi ini sekali lagi keberadaan ulama adalah luar biasa. Dan kita telah menyaksikan bagaimana saham ulama pewaris Nabi untuk umat Islam. Ada yang membuat musnad. Kita tahu diantaranya Musnad Ahmad. Berapa ribu ya, hadis yang beliau kumpulkan mengembara ke sana kemari. Ya. Bagaimana hadis-hadis itu terkumpul. Ada yang berbentuk majma'. Ada kitab yang nama diantaranya ya Majma'uz Zawaid. Ada Musonab Ibnu Abi Saibah misalkan. Ada Sunan. Kita tahu ada yang terkenal 4 kitab Sunan kan, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya. Ada Muwatta seperti tadi, ada Muwatta Imam Malik, ada Mu'jam. Bagaimana para ulama telah mengumpulkan dengan susah payah ya, untuk mencari satu hadis saja. Bagaimana perjalanan ratusan bahkan bisa ribuan kilometer untuk mencari hadis, satu hadis saja. Itu ulama dulu luar biasa. Demi apa? Tentunya demi pembenaran agama Islam. Ada ulama yang membuat tarikh, ada ulama yang mengoleksi ini hadis sahih, ini hadis dhaif dan sebagainya. Sekali lagi, untuk apa? Untuk kemurnian ajaran Islam. Ikhwatu iman rahimakumullah. Peran ulama begitu besar, tetapi kita juga mendapati sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam Sunan Ad-Darimi, Abu Muslim Al-Hulani mengatakan al-ulama'u salah satun. Di Abu Muslim Al-Hulani ini adalah seorang tabi'in, ulama yang zuhud, alim, menyatakan al-ulama'u salah satun. Parajulun asa fi ilmihi wa asa ma'ahun nasu fihi wa rajulun asa fi ilmihi wa lam ya'ismahu fihi ahadun wa rajulun asan nasu fi ilmihi wa kana wibalan alaihi. Dalam Sunan Ad-Darimi hadis nomor 364, Abu Muslim Al-Hulani pernah berkata, ulama itu ada 3. Pertama, ulama yang hidup dengan ilmunya dan manusia lain hidup dengan ilmunya. Kedua, ulama yang hidup dengan ilmunya dan tidak seorang pun mendapatkan manfaat ilmu tersebut. Dan ketiga, ulama yang masyarakat hidup dengan ilmunya namun ilmu tersebut justru mencelakakan dirinya sendiri. Jadi sini ada 3 ya, 3 kategori ulama. Ada juga yang membagi ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-ulama'u salah satun. Sama.
ulama itu ada 3. Alimun billahi yahsallaha laisa bi alimin bi amrillahi. Wa alimun billahi alimun bi amrillahi yahsallaha fadzalikal alimul kamil. Wa alimun bi amrillahi laisa bi alimin billahi la yahsallaha fadzalikal alimul fajir. Jadi kata Sufyan As-Tsauri, seorang alim, ya. Jadi ulama itu ada 3. Seorang alim yang mengetahui Allah, takut pada Allah, tetapi tidak mengetahui perintah Allah. Kedua, seorang alim yang mengetahui Allah, perintahnya juga dia tahu dan takut pada Allah, itulah alim yang sempurna. Dan ketiga, seorang alim yang mengetahui perintah Allah, tetapi tidak mengetahui Allah dan tidak takut pada Allah, itulah alim yang fajir. Al-alimul fajir. Dan yang terkenal, ya, ada yang membagi ulama itu menjadi 2 bagian. 2 bagian. 1 ulama su, 2 ulama pewaris Nabi. Jadi tidak semuanya ulama itu bisa dituruti. Karena dikhawatirkan yang kita ikuti atau yang kita manut padanya adalah ulama su, ulama yang jahat. Kita lihat siapa atau bagaimana sifat ulama yang jahat itu. Ulama su memiliki sifat cinta yang berlebihan terhadap kesenangan dunia. Dia cenderung menjual, ya, agamanya untuk kepentingan kehidupan dunia. Dia membuat fatwa-fatwa dan dia membodohi para manusia. Para pengikutnya, orang-orang awam dibodohi oleh dia. Bagaimana? Karena orang awam itu asal, apalagi misalkan di kita asal bahasa Arab, misalnya, asal bahasa Arab, wah itu hadis, kan bisa begitu. Nah, dia dapat kelebihan dari fatwa-fatwanya itu, sehingga bukan sesuap nasi saja yang dia cari, ya, tapi sebengkah durian, durian, berlian, dia bukan durian, berlian yang dia cari. Nah, ini disebut ulama su. Bahkan naudzubillahi min dzalik, ya, ada hadis nih, ada hadis yang dari Hudzaifah bin Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama'a aw litumaru bihis supaha'a aw litasrifu wujuhan nasi ilaikum paman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mempelajari ilmu untuk mendebat ulama, merendahkan orang-orang bodoh dan menarik perhatian manusia. Maka barang siapa melakukannya, ia akan berada di neraka. Ada riwayat lagi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang semestinya untuk mencari wajah Allah, cari keridhaan Allah, kemudian dia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapat sebuah tujuan dunia, dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat nanti. Ini berat juga kan, kita ini harus meluruskan, mencari ilmu untuk apa? Kita harus mencari ilmu itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lain adalah menyebarluaskan dakwah Islam, li'ila'i kalimatillah. Ini senantiasa harus meluruskan niat itu. Bahkan ada lagi satu hadis, barang siapa yang mempelajari ilmu agama untuk membanggakan dirinya terhadap para ulama atau mendebat orang-orang yang bodoh atau mengalihkan perhatian manusia padanya, maka dia di neraka. Bersamanya senada dengan hadis tadi. Dalam hadis yang sebetulnya hadis ini dhaif, tetapi bisa jadi ibrah bagi kita. An Sufyana anna Umar qala li Ka'bin min arbabil ilmi qala alladzina ya'maluna bima ya'lamuna. Nah, itu kan ya. Jadi orang yang berilmu itu siapa? Adalah mereka yang mengamalkan apa yang mereka ketahui. Qala pama akhrajal ilma min qulubil ulama. Kemudian ditanyakan, apa yang mengeluarkan ilmu dari hati-hati
para ulama, dari hati para ulama. Qala at-tama, yang menjawab ketamakan. Jadi ilmunya tidak berguna, tidak bermanfaat untuk dirinya dan untuk agamanya. Ikhwatul iman rahimakumullah, tentunya untuk menghindari itu kita harus mengetahui bagaimana sifat ulama pewaris Nabi. Sifat ulama pewaris Nabi adalah mereka menjauhi penguasa dan menjaga diri mereka. Walaupun ini ada hadis, tapi hadisnya doib. Kan ada yang ulama mendekati sultan karena ini kontekstual, tergantung situasi dan kondisi. Kenapa? Dulu justru ulama-ulama yang berhasil menghimpun itu dihargai oleh penguasa. Mereka tidak terganggu oleh kehidupan dunia, tetapi mereka menyusun ilmunya itu dihargai 1 kilogram. 1 kilo kitab dihargai dengan 1 kilo emas. Ini penghargaan penguasa terhadap para ulama, tetapi mereka tidak merubah fatwanya. Ini yang pokoknya. Mereka mendekati penguasa dan menjaga diri mereka. Jadi mereka tidak merubah fatwanya, tidak mengikuti sesuai keinginan penguasa. Kalau mengikuti sesuai keinginan penguasa, maka sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid bin Musayyab, jika kamu melihat seorang alim bergaul dengan penguasa, maka hati-hatilah darinya, karena sesungguhnya dia adalah pencuri. Nah, kalau dia mengikuti, ya, bahwa lisun dalam halisnya, dia adalah sebagai pencuri, perampok. Perampok apa? Perampok syariat agama. Yang kedua, mereka tidak terburu-buru dalam berfatwa. Ulama itu akan berhati-hati sehingga mereka tidak berfatwa kecuali setelah meyakini kebenarannya. Selanjutnya, ulama akhirat mayoritas pembahasan mereka adalah ilmu yang berkaitan dengan amal dan perkara-perkara yang dapat merusaknya, mengotori hati dan membangkitkan was-was. Termasuk sifat ulama akhirat adalah mengikuti para sahabat dan orang-orang pilihan di kalangan tabi'in. Selanjutnya mereka menjaga diri dari setiap perkara baru dalam agama, yaitu dalam disebut bid'ah. Tidak sembarangan tadi membuat fatwa-fatwa. Ikhwatul iman rahimakumullah, banyak pujian Allah terhadap para ulama, ya, dan jaminan Allah terhadap para ulama. Tetapi walaupun demikian, seluas ilmu ulama, seluas apapun ilmu ulama, tetap ulama itu tidak dimaksum. Yang kita catat, yang maksum adalah nabi, yang dimaksum itu adalah nabi. Selain nabi tidak ada yang dimaksum. Ada orang dikatakan waliullah, tidak ada itu. Memang ada nanti karomah karena itu mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi ulama itu tidak ada yang dimaksum. Yang dimaksum adalah Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimaksum bukan berarti tidak salah, tetapi ketika melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama tidak seperti itu. Ada juga kesalahan. Salah berfatwakan atau tidak sampai semuanya, ya. Agama itu luar biasa tadi, hadis-hadis luar biasa banyaknya, tidak sampai kepada ulama A, tapi sampai ke ulama B. Ada yang sampai ke ulama C dan seterusnya. Jadi tidak semuanya terhimpun di satu ulama, sehingga kita tidak bisa mengkultuskan, ya, tidak bisa mengkultuskan seorang ulama manapun. Karena mereka adalah manusia, ya, walaupun mereka adalah manusia yang mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara misalkan mereka disebut, wah ini wali Allah, tidak mungkin salah misalkan, ya. Mereka adalah wali Allah, tidak mungkin salah, tetap, ya. Mereka adalah manusia yang bisa kena dengan kesalahan. Tetapi makanya kita harus hati-hati, ya, hati-hati
dan senantiasa berdoa berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa mengamalkan agama ini dengan sebenar-benarnya, dengan kita mendekatkan diri kepada ulama-ulama yang betul-betul dia pewaris Nabi. Iwatu iman rahimakumullah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan agama ini dengan yang sebenarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al mutalabisan alaina fanudillu waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.